Halo B-Viewers, bersama saya Chase Dan saya Vanessa akan menemani istirahat Anda selama 30 menit ke depan. Sejumlah informasi menarik serta informatif telah berhasil dikumpulkan oleh tim redaksi Sunip Production. Berikut headline untuk Infobinus edisi kali ini. Miris, jembatan Lembah Dieng tak kunjung diperbaiki. Tersisihnya wisata kampung kayu tangan. Platform penukaran sampah menjadi uang main malam. Jembatan Lembah Dieng adalah sebuah jembatan yang tidak hanya menghubungkan jalan besar dan perumahan Dieng, tetapi juga bangunan-bangunan vital yang ada di sekitar daerah Dieng. Namun, setelah 1,5 tahun yang lalu runtuh, jembatan ini masih saja belum diperbaiki. Bagaimana sebenarnya kondisi dari jembatan Dieng saat ini? Berikut liputannya. Sudah hampir 1,5 tahun, jembatan Lembah Dieng yang ambruk tak kunjung diperbaiki hingga saat ini. Padahal jembatan ini sangat krusial bagi warga sekitar. Bisa dilihat di belakang saya, jembatan hanya ditutupi oleh pagar kayu bambu yang ringan dan di sebelah sana hanya ditutupi oleh seng. Sungguh miris, padahal keberadaan jembatan ini sangat dibutuhkan warga. Selain sebagai penghubung dari jalan besar ke perumahan Lembah Dieng, lokasinya juga berdekatan dengan Vihara Vajra Bumi Kertanegara, juga berdekatan dengan sekolah Advent yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi jembatan Dieng. Bukannya segera diperbaiki, akses utama justru dialihkan ke jembatan Coban di dekatnya. Kini kondisi jembatan Coban juga memprihatinkan. Terdapat retakan yang melintang di jalan tersebut akibat dilalui ratusan kendaraan mulai dari pagi hingga malam hari. Lagi ambrol itu yang jelas merugikan masyarakat banyak, terutama untuk warga Lembah Dieng, terutama sekolah. Harus cepat dibangun jembatan itu. Mungkin pemerintah bisa bermusyawarah dengan pengembang Lembah Dieng, bagaimana jalan terbaiknya, diminta pertanggungan jawab yang cepat terselesaikan terbangun sehingga arus lalu lintas bisa lancar seperti semula. Ironisnya, keberlanjutan perbaikan jembatan Dieng ini masih abu-abu. Belum ada kepastian dari pemerintah setempat. Dan warga sekitar mengharapkan untuk segera ditindaklanjuti agar mobilisasi di wilayah ini dapat berjalan kembali seperti sedia kala secara kondusif. Saya Anjili Sintaro Witasari dan kameramen Livinia Teresia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Bye-bye. Kebijakan rekayasa jalan di kayu tangan saat ini tidak hanya membawa dampak positif saja. Salah satunya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai supir angkutan umum di sekitar daerah kayu tangan heritage yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Apakah benar kebijakan rekayasa jalan ini merugikan profesi angkutan umum di daerah kayu tangan heritage? Saksikan liputannya berikut ini. Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan suatu daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha, dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Pemerintahan mempunyai otoritas dalam pengaturan penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Dalam meningkatkan minat pariwisata di Kota Malang sendiri, baru-baru ini Malang dengan resmi membuka Malang Heritage,
sebagai salah satu pusat pariwisata di Kota Malang. Tidak hanya itu, untuk menunjang kenyamanan para wisata yang berkunjung ke Malang Heritage ini, pemerintahan turut membuat kebijakan baru, yaitu rekayasa jalan. Walaupun sukses memberi dampak yang cukup baik di bidang pariwisata, nampaknya kebijakan ini dianggap merugikan bagi transportasi umum khususnya angkot. Bahkan, pada bulan Februari silam, ratusan angkot menggelar aksi demo untuk menolak kebijakan rekayasa jalan. Kan kalau nggak salah kemarin di bulan Februari itu sempat ada demo ya Pak ya? Ya, Itu hasilnya seperti apa Pak? hasilnya ya tetap ini. Tidak ada hasil Tidak ya ada. Pak ya? Kayu Tangan itu kalau sore yang arah ke stasiun itu pasti macet kalau sore. Ya gimana Mbak ya? Ada yang suka diputer, maksudnya ikut di rekayasa, cuma ada yang nggak ikut rekayasa karena itu jadinya konflik juga. Untuk yang AK biasanya lurus bisa belok ke stasiun, akhirnya gesekan sama jalur-jalur yang stasiunan. Kita lewat Tugu kan bisa sekarang. Nah, otomatis kayak penumpangnya ADL yang mau ke stasiun, nunggu ADL nggak ada, kita bisa ngambil turunnya di Tugu itu kan. Ada teman-teman jalur ADL yang merasa itu penumpang saya kayak gitu. Ada penurunan dalam jumlah penumpang lah ya Pak ya? Kalau penurunan itu pastilah Mbak. Karena kan dampak dari kendaraan murah itu ya, terus kita diserbu dengan kendaraan kredit murah itu. Yang pasti tambah BBM aja. Biasanya kita lurus, kita muter. Maksudnya dari kenaikan BBM kemarin biasanya kan ada kebijakan dari pemerintah. Ini mulai BBM naik sampai sekarang nggak ada kebijakan. Oh, belum ada kebijakan. Iya. Makanya sopir-sopir angkot itu juga bingung mau narik berapa gitu. Narik lebih dari 5.000 takut masalah. Kalau cuma 5.000 itu sebenarnya nggak nutut juga. Pun nggak ada tarifnya Mbak. Jadi ada yang bayar 2.000, ada yang bayar 3.000, ada yang bayar 4.000, ada yang bayar 5.000, ada yang 6.000. Ada kalau penumpang itu yang kasihan kosong gitu, penumpang cuma satu itu ada yang bayar 10.000. Dari Bapak pribadi ada nggak sih Pak harapan untuk pemerintah atas kebijakan ini? Kalau harapannya sih sebenarnya pinginnya ya kayak dulu lagi gitu loh, lurus aja. Jadi kita nggak ada konflik sama jalur-jalur lain ya gitu. Jangan kemana-mana B-Viewers, karena selanjutnya akan ada informasi seputar Kota Malang yang tentunya tidak kalah menarik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Viewers, jalan perempatan di kawasan Blimbing memang sudah terkenal dengan lampu merah yang memiliki waktu yang berdekatan pada saat lampu berubah hijau. Namun, apakah benar kepadatan jalan tersebut hanya terjadi karena adanya kesalahan lampu lalu lintas, atau adakah faktor penghambat lainnya?
Simak liputan selengkapnya berikut ini. Oke, halo pemirsa. Sekarang saya berada di salah satu perempatan di daerah Blimbing, lebih tepatnya di perempatan yang menghubungkan antara Jalan Adi Sucipto, Jalan Prio Sudarmo, dan Jalan Panji Suroso. Perempatan ini dapat disebut sebagai salah satu perempatan yang masih memiliki tingkat keamanan yang kurang. Karena lampu merah yang menghubungkan Jalan Adi Sucipto dan juga Jalan Panji Suroso dan Prio Sudarmo itu memiliki waktu yang berdekatan saat lampunya berubah menjadi hijau, dan sehingga menyebabkan kemacetan di tengah jalan dan juga bisa saja terjadi kecelakaan. Menurut Bapak udah efektif? Menurut saya itu tergantung dari pengguna jalan. Kalau kita taat sama lalu lintas, kalau menurut merah ya tetap merah, walaupun yang sebelah sana itu hijau, menurut isyarat lampu merah tetap berhenti, yang kanan memberi jalan. Memang dari disub memang dibuat begitu, tenggang istilahnya, tenggang waktu antara barat dan timur dan utara sama selatan. Ada polisi, ada dari disub, ada dari Subbatas. Kalau macet Subbatas, anak-anak ngamen itu juga berani, juga ikut membantu masalah lalu lintas. Menurut Bapak apa yang bisa diperbaiki? Itu karena kalau masalah kepadatan lalu lintas makin bertambah, otomatis menambah jalan alternatif gitu loh. Walaupun tol sekarang kan jalur kan kota padat, ini memang padat dan banyak aktivitas tenaga kerja, anak-anak sekolah berbarengan gitu. Jadi memang ada alternatif jalan lagi supaya mengurangi kemacetan. Kemacetan memang adalah hal yang sudah biasa terjadi. Namun, jangan kita lupa untuk tetap menjaga keamanan saat berkendara dengan mematuhi aturan lalu lintas. Dari Belimbing Malang melaporkan. Viewers, saat ini Kayu Tangan menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh warga Malang maupun orang dari luar kota. Tetapi, sayangnya tidak semua bisnis di daerah Kayu Tangan mengalami kemajuan. Salah satunya adalah Kampung Kayu Tangan Malang yang saat ini tersisihkan. Penasaran dengan apa sebenarnya penyebab dari kemunduran Kampung Kayu Tangan Heritage ini? Simak liputannya berikut ini. Kayu Tangan, kampung wisata yang tersisihkan akibat dari pedestrian Jalan Basuki Rahmat dan juga kedai-kedai kopi yang tersebar di sekitar jalan ini. Salahnya pemikiran masyarakat mengenai letak dari kampung heritage membuat ekonomi warga kampung heritage menyusut. Sepinya wisata Kampung Kayu Tangan Heritage disinyalir karena kalah saing dengan pedestrian Jalan Basuki Rahmat. Pemkot Malang sendiri juga kurang peduli dan lebih memilih mengadakan acara di area pedestrian tersebut. Hal ini tentunya memicu keluhan dari warga Kampung Kayu Tangan Heritage. Di samping itu semua, terdapat Mira, sebuah kios jajanan yang secara mengejutkan mampu menghidupkan kembali kampung wisata tersebut. Untuk itu, kami mewawancarai sang pemilik untuk mengetahui pendapatnya terkait kampung wisata Kayu Tangan. Kurang berkarakter ya, kayak kurang tertata gitu. Masalah heritage-nya kalau di depan. Itu sih. Harusnya ini yang menilai bukan aku ya. Sebenarnya harusnya orang kampung, cuma kan pasti plus minus ya. Kalau aku sih emang dari merahnya sendiri emang rame, emang tujuanku emang buat ramein. Buat merah itu pancingan naik untuk sekitar misal emang juga emang begini bareng-bareng. Maksudnya kan juga jajanan, kan banyak titik-titik dari warga. Kan pasti ada respon positif dan negatif. Kalau ramenya pas, harusnya lebih rame kalau ada yang ngulik datanya harusnya lebih rame. Permasalahan perekonomian masyarakat memang tidak akan ada habisnya. Namun, tindakan dari masyarakat itu sendirilah yang dapat mengatasinya. Kreativitas, keberanian, dan tekad adalah hal yang dapat mengubah. Saya Cinta, Dan saya Abigail. melaporkan. Saat ini, Kota Malang sudah mulai dipadati oleh transportasi, baik motor, mobil, maupun truk. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas berupa jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan. Salah satu fasilitas tersebut adalah jembatan yang terletak di Jalan Tikus daerah Klojen. Berikut informasinya. Halo
teman-teman semua, siapa sih yang nggak tahu kota pendidikan di Jawa Timur yaitu Malang. Malang sendiri merupakan kota yang penuh dengan pelajar dari seluruh wilayah di Indonesia. Namun, dikarenakan Malang juga merupakan kota wisata, membuat jalan menjadi ramai dan macet. Hal ini membuat beberapa pelajar menjadi susah untuk pergi ke sekolah maupun tempat kuliah dikarenakan jarak dan tempat tinggal ditambah kemacetan yang harus dilalui. Maka dari itu, ini adalah salah satu fasilitas yang telah disediakan untuk umum, yaitu jalan tikus atau jalan khusus motor yang sering digunakan oleh masyarakat. Jembatan ini merupakan jalan tikus atau jalan pintas yang sangat efektif untuk orang Malang. Ditambah dengan adanya sistem satu arah yang baru, jembatan ini menjadi sangat efektif untuk orang agar tidak perlu memutari jalan agar cepat sampai tujuan. Jembatan ini juga berlokasi di Jalan Parangtritis, samaan Kecamatan Klojen di Kota Malang, Jawa Timur. Sekitar tahun 1950. Ini kan Belanda yang bikin. Kalau untuk menguntungkan ya menguntungkan kan bagi kita yang berjualan kan otomatis kan semakin rame tempatnya kan semakin banyak. Istilahnya ada yang nyantol gitu pembelinya. Kalau untuk mengganggu istilahnya ya memang namanya jalan besar ya, jalan otomatis semuanya dan segala penjuru kan lewat sini otomatis rame bising gitu. Bisa menghemat waktu kan jalannya kan kalau lewat jalan besar kan lebih lama kan, kalau lewat sini lebih dekat. Dulu kan jaraknya kan agak kecil ya, terus habis itu cukup besar. Kalau kemudian yang kayak kita itu nggak ada. Dari wawancara tersebut, warga pun juga merasa senang dikarenakan banyak penjualan yang lumayan laris, walaupun ternyata ada terkadang sebuah kondisi yang kurang enak seperti suara motor maupun suara knalpot yang kurang mengenakan suasana. Sekian dari saya Andrew, dan sampai jumpa. Terima kasih. Di viewers selanjutnya akan ada informasi seputar fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Malang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. BINUS adalah salah satu kampus swasta yang sudah sukses tidak hanya di dalam negeri namun juga di kancah internasional. Lantas, menyajikan informasi ringan dan terpercaya. Wah, ternyata enak sekali ya pemirsa. Kira-kira bagaimana keadaan kayu tangan setelah merubah sistemnya menjadi satu arah? Sebagai bahan referensi dan hiburan outdoor dan indoor, ditambah dengan pemandangan rumput dan tanaman. Info BINUS hanya di Sunip Production. Viewers, di Malang saat ini terdapat sebuah platform yang bisa menukarkan sampah menjadi uang bernama Buang di Sini. Bagaimanakah sebenarnya cara kerja platform ini? Berikut liputannya untuk Anda. Hai guys, kenalin aku Christine dan kali ini aku mau ngajak kalian untuk nukerin sampah menjadi uang. Yuk ikuti aku. Ya, jadi kalau sampah-sampah dibuang di sini, itu ketika dikumpulin, itu pasti kita olah dulu. Itu di Smart Waste Center kita, itu tuh diolah jadi dua ya. Ada yang bulk press atau kayak bentuk press-pressan botol, sama ada yang jadi cacahan gitu. Nah, itu larinya kemana? Itu ke manufaktur dan itu menjadi botol lagi. Kita ngeliat pemulung tuh kasihan banget gitu, kayak dia udah kerja kayak gitu, cuman ujung-ujungnya mereka dihargainya dengan harga rendah gitu. Makanya kita di situ juga pengen ngasih tahu ke masyarakat luas bahwa sebenarnya sampah tuh nilainya tinggi dan ngasih akses juga ke masyarakat luas. Terus kita juga berharap kita juga bisa buka di banyak kota di Indonesia. Jadi apa yang kita inisiasi atau yang kita idekan ini bisa jadi salah satu solusi nyata di masyarakat. Gak hanya di Malang aja, tapi ada di kota-kota lain.
Nah, aku sudah nih buat nukerin sampahku dibuang di sini. Sekarang giliran kalian buat nukerin sampah kalian juga dibuang di sini. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa DM dan juga follow di @buangdisini.id. Dan juga kalian bisa langsung mampir-mampir dan tanya-tanya apa nukerin sampah kalian di buang di sini yang beralamat di Jalan Candi Kalasan nomor 2. See you. Di viewers, selain platform Buang di Sini, Malang juga memiliki fasilitas berupa Macito atau Malang City Tour. Fasilitas ini bisa mengantarkan viewers sekalian untuk berkeliling kota Malang secara gratis. Penasaran bagaimana sebenarnya kondisi fasilitas ini dan cara menggunakannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hello people of the internet. Welcome back with Fania. Hello people of the internet. Welcome back with Fania and Rachel. Fania ketinggian. Nah, jadi sekarang kita bakal ngajak kalian buat keliling-keliling Kota Malang pakai salah satu fasilitas umum yang ada di Kota Malang, namanya Macito atau Malang City Tour. Nah, jadi Macito atau Malang City Tour ini merupakan salah satu fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang secara gratis. Fasilitas Macito ini berupa bus yang akan membawa pengunjung untuk mengitari beberapa jalanan besar di Kota Malang. Nah, harusnya itu daftarnya pakai Aplikasi. Tapi kemarin kita udah nyoba dan aplikasinya itu error beneran, kayak kita nggak bisa daftar sama sekali. Jadi kita langsung aja samperin ke pusatnya bis Macito. Ya, siapa tahu kita bisa naik manual gitu. Nah, jadi setelah kita tanya, ternyata masih ada slot untuk bus yang jam 1. Dan karena masih lama, jadi kita mutusin buat tanya-tanya dulu seputar Macito ini ke salah satu staf yang ada di sana. Nah, sekarang kita udah sama Mas Rama, salah satu petugas buat Macito. Ini sejak tahun 2022 awal Juni. Nah, sebenarnya itu ada 2 titik poin di kita dari hari Senin sampai Kamis itu di Stadion Kajayana. Untuk Sabtu Minggunya kita di Balai Kota itu. Nah, untuk hari Jumatnya kita itu. Ternyata nggak lama setelah kita ngobrol sama Mas Rama, kita pun dipanggil untuk naik ke bus Macito. Menurut penjelasan Mas Rama tadi, rute Macito ini akan dimulai dari parkiran belakang MOK dekat Stadion Kajayana sebagai titik kumpul dan akan melewati beberapa jalan besar seperti Jalan Kartini, Ijen, Oro-Oro-Dowo, dan juga tempat-tempat seperti Tugu Kota Malang, Balai Kota, dan juga alun-alun Kota Malang. Oh ya, kalian juga nggak perlu khawatir karena di sana bakal ada tour guide yang bakal bantu kita untuk ngejelasin tentang jalan-jalan yang akan kita lewatin. Akhirnya kita sudah menaiki yang namanya bus Macito. Sekian dari kami. Bye-bye. Setelah memutari Kota Malang dengan Macito, kali ini terdapat sebuah lokasi yang bisa kita kunjungi sebagai tempat untuk belajar ataupun bersuah foto. Tempat tersebut adalah Museum Brawijaya Malang. Penasaran apa saja yang ada di dalam museum tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Teman-teman, kali ini kita berada di Museum Brawijaya Kota Malang. Museum ini berisikan sejarah perjuangan rakyat Jawa Timur dari tahun 1945 hingga sekarang. Museum ini merupakan sarana dari TNI untuk masyarakat, mengingat dan membantu generasi muda mendatang agar dapat mempelajari dan menghargai sejarah perjuangan Kota Malang. Di museum ini, kalian bisa nemuin berbagai kisah perjuangan Kota Malang. Kalian juga bisa melihat ilustrasi foto para pejuang Kota Malang. Selain itu, kita disuguhkan berbagai jenis senjata rampasan dari tentara Jepang pada tahun 1945, seperti senjata api hingga bilah samurai atau katana. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat pakaian yang dimiliki para pejuang BKR dan TKR hingga barang-barang yang digunakan saat mempertahankan Kota Malang dari para penjajah. Museum Brawijaya sejak didirikan pada tahun 1967
pada waktu itu hingga sekarang. Dan itu yang jelas dibangunnya museum pada tahun 1967 sampai 68 dan diresmikan tepatnya tanggal 4 Mei 1968. Museum ini banyak mengoleksi benda-benda peristiwa perjuangan seperti pertempuran di Surabaya hingga Perang Gerilya Sudirman mulai dari tahun 1942 hingga sekarang. Museum ini buka setiap hari pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Untuk memasuki museum, pengunjung hanya perlu membayar Rp10.000. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyumbangkan 171 koleksi keris pada tahun 2021. Penasaran kisah perjuangannya? Yuk ke Museum Brawijaya di Kota Malang. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup Infobinus edisi kali ini. Saya Chase. Dan saya Vanessa, beserta seluruh kru studio production yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai berjumpa di Infobinus edisi selanjutnya.